Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ahmad, NIM 90500121122, kelas Perbankan Syariah D. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar dan ruang lingkup moneter secara umum dan Islam. Konsep dasar ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Konsep dasar moneter secara umum atau konvensional memiliki tujuan untuk transaksi berjaga-jaga dan spekulasi, sedangkan konsep dasar moneter Islam itu kebijakan moneter tanpa instrumen bunga. Kemudian ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan Islam. Pertama, fungsi dan peran penting uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem dan pengaruh moneter terhadap jumlah uang yang beredar dan kredit, struktur dan fungsi bank sentral. Yang ketiga, pengaruh jumlah uang yang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Yang keempat, pembayaran serta sistem moneter internasional. Materi selanjutnya yaitu dasar pemikiran moneter dalam keuangan Islam. Tujuan sistem moneter Islam antara lain kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, stabilitas nilai tukar mata uang, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian, serta memberikan bentuk pelayanan yang efektif dan yang secara normal diharapkan dalam sistem perbankan. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, walaupun tujuan akhirnya tidak berbeda. Namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berdasarkan prinsip berbeda dengan yang konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun retur atau suku bunga. Materi selanjutnya yaitu teori dan konsep dasar keuangan Islam. Berdasarkan bentuknya, akad dalam transaksi keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu keuangan komersial yang menggunakan akad-akad dengan tujuan mencapai keuntungan, dan keuangan sosial yang membutuhkan akad-akad dengan tujuan tolong-menolong. Filosofi keuangan Islam merupakan bagian dari ekonomi Islam, yakni suatu hal yang berurusan dalam pengaturan, penggunaan, dan pengelolaan uang. Keuangan Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan keuangan konvensional. Prinsip maqasid syariah dalam kegiatan berekonomi memiliki satu tujuan akhir, yaitu mencapai kebahagiaan dan kemenangan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat atau falah. Prinsip hukum moral dan keuangan Islam yaitu pertama, tijari dan keuangan komersial. Tijari berorientasi untuk mendapatkan keuntungan melalui akad-akad perdagangan atau perniagaan. Yang kedua, konsep tabarru berlawanan dengan tijari. Tabarru adalah mekanisme transaksi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan tolong-menolong. Materi selanjutnya itu konsep dasar dalam Islam. Uang adalah suatu alat yang dapat dipakai dan diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa. Konsep uang dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa uang adalah barang publik dan bersifat pro-konsep, mengalir, tidak seperti modal yang merupakan barang pribadi dan memiliki sifat stop konsep. Secara umum, tiga fungsi dan kriteria yang harus dimiliki suatu benda untuk disebut sebagai uang, diantaranya itu pertama, benda tersebut bisa untuk dijadikan satuan hitung, dan yang kedua, benda tersebut harus diakui oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, benda tersebut dapat disimpan. Kemudian terdapat tiga fungsi uang yang diyakini hingga saat ini, yaitu sebagai alat pertukaran, standar penghitungan nilai, dan alat penyimpanan nilai. Namun ada sedikit perbedaan pandangan Islam terhadap fungsi ketiga, yaitu alat penyimpanan kekayaan. Prinsip dalam Islam mengajarkan bahwa benda bernama uang tidak dapat beranak pinak atau bertambah dengan sendirinya jika hanya disimpan. Kemudian, ekonomi Islam tidak mengenal konsep time value of money, melainkan ekonomi value of time. Ekonomi value of time adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai ekonomi dimiliki oleh waktu. Maknanya tersebut yakni suatu dana dioptimalkan pada jangka waktu berkala. Bunga menjadi prinsip dasar dalam perhitungan prinsip time value of money, sedangkan rasio atau nisbah menjadi prinsip perhitungan nilai ekonomi waktu. Materi selanjutnya yaitu pasar uang syariah. Pasar keuangan secara ringkasnya dapat diartikan sebagai medium pertemuan pihak yang kelebihan atau surplus dana dengan pihak yang kekurangan atau defisit dana agar saling bertransaksi. Pasar uang menjalankan fungsi sebagai wadah pertemuan pihak investor dengan pelaksana kegiatan usaha melalui mekanisme pembiayaan dana yang biasa dilakukan dalam jangka pendek. Adanya pasar uang memiliki tujuan untuk menentukan dan mencapai
keseimbangan harga. Kemudian instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang Indonesia adalah SBI, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, commercial paper, repurchase agreement, dan promissory notes. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah secara garis besar terdiri dari dua, yaitu pasar uang antar bank syariah dan surat berharga Bank Indonesia Syariah. Kemudian pasar uang antara bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Pasar valuta asing merupakan wadah untuk melakukan transaksi jual beli mata uang antar negara. Materi selanjutnya itu fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Fungsi lembaga keuangan non-bank ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Lembaga keuangan non-bank memiliki peranan sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Fungsi bank syariah diantaranya meliputi lembaga intermediasi atau lembaga perantara keuangan, pelayanan jasa perbankan, dan lembaga baitul mal dalam menjalankan fungsi sosial. Perbankan syariah memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara umum, lembaga keuangan syariah di bank diklasifikasikan dalam dua bagian besar, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Keuangan non-bank mencakup pasar modal, reksadana, asuransi obligasi atau suku, pegadaian, koperasi, dan pensiunan, dan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan syariah itu baitul mal yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya.